Perkenalkan, nama saya Silviana Esther Misa, NPM 33190038, Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari tumbuhan jambu. Kingdom Plantae, Subkingdom Trichobiota, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliospida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Pisidium, spesies Pisidium guajava L. Morfologi dari jambu ini meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, akar. Akar dari tanaman jambu biji. Tanaman ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Manfaat akar bisa untuk menopang tanaman hingga menjadi lebih kuat. Yang kedua, batang. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang seperti memiliki permukaan yang licin dan halus. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji mempunyai ruas yang cukup pendek yang disertai dengan perambangan yang banyak di bagian batang dari tanaman jambu biji ini. Yang ketiga, daun. Daun tunggal letaknya berhadapan, bertangkai pendek, daun yang nampak muda dengan rambut yang halus, dan di permukaan atas daun nampak tua licin. Bagian daun jambu biji yang lebar terdapat pada tengah-tengah memiliki bentuk yang jorong. Di bagian ujung dari daun jambu biji ini berbentuk tumpul, bahkan biasanya daun jambu biji di bagian atas akan terlihat lebih hijau daripada sisi daun yang berada di bagian bawah. Yang keempat, bunga. Pada umumnya, bunga yang dimiliki jambu biji ini mempunyai warna yang putih, kemerahan, dan disertai dengan 2 mahkota yang memiliki 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang tetap sama. Yang kelima, buah dan biji. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Sementara itu, biji dari jambu biji cukup banyak dan bertaburan di tengah buah jambu biji. Biji-bijinya cukup keras dan berwarna kuning yang agak kecoklatan. Yang kedua, klasifikasi dari tanaman jagung. Tanaman yang termasuk ke dalam famili atau suku Poaceae ini adalah jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat, mengandung sumber karbohidrat. Di antara manfaat dari tanaman ini yaitu dalam bidang kesehatan, misalnya dapat melawan kanker, mengandung sumber protein, mencegah anemia, menjaga kekebalan tubuh, dan sebagai sumber kalium. Klasifikasi tanaman jagung. Kingdom Plantae, divisi atau filum Agiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo atau bangsa Poales, famili atau suku Poaceae, genus atau marga Sea, spesies atau jenis Sea mais L. Morfologi akar tanaman jagung. Sistem perakaran pada tanaman jagung adalah akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter, namun sebagian besar berada pada kedalaman sekitar 2 meter. Tanaman jagung yang sudah dewasa akan tumbuh akar adventif dari buku-buku batang tanaman jagung, bagian bawah yang dapat membantu tanaman jagung menjadi tegak. Batang tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat, dan berruas-ruas. Ruas terbungkus oleh pelapa daun yang muncul dari buku. Tanaman jagung memiliki batang yang tidak mengandung banyak lignin. Morfologi daun tanaman jagung. Daun pada tanaman jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini berwarna hijau muda pada saat masih muda dan berwarna hijau tua pada saat tanaman dewasa, serta berwarna kuning pada saat tanaman sudah tua. Morfologi bunga tanaman jagung. Bunga yang dimiliki oleh tanaman jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina, yang masing-masing terpisah
atau diklin dalam satu tanaman atau monoecious. Setiap kuntum bunga tanaman jagung memiliki struktur yang khas dari bunga yang termasuk ke dalam famili atau suku Poaceae yang disebut dengan floret. Bunga jantan dapat tumbuh pada bagian puncak dari tanaman jagung yang berupa karangan bunga atau inflorescensea. Pada bunga tanaman jagung terdapat serbuk sari yang berwarna kuning dengan memiliki aroma yang khas. Morfologi tongkol tanaman jagung. Tongkol yang dimiliki oleh tanaman jagung tumbuh dari buku dan terdapat di antara batang daun dengan pelapa daun dari tanaman jagung. Secara umum adalah satu tanaman jagung hanya dapat menghasilkan satu buah tongkol yang produktif, meskipun tanaman jagung memiliki sejumlah bunga betina. Yang ketiga adalah klasifikasi dari tumbuhan kelor. Nama ilmiah Murraya olivera L. Nama lokal kelor. Klasifikasi tumbuhan. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliospida, ordo Brachycales, famili Murrigaceae, genus Murraya, spesies Murraya olivera L. Uraian tumbuhan. Murraya olivera L dapat berupa semak atau dapat pula berupa pohon dengan tinggi 12 meter dengan diameter 30 cm. Kayunya merupakan jenis kayu lunak dan memiliki kualitas rendah. Daun tanaman kelor dengan ukuran bersirip tak sempurna, kecil, berbentuk telur seperti ujung jari. Helaian anak daun dengan warna hijau sampai kecoklatan, bentuk bundar atau telur atau bundar telur daun terbalik. Panjang 1-3 cm, lebar 4 mm sampai 1 cm, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi daun rata. Kandungan kimia dan manfaat tumbuhan. Murraya olivera L mengandung kombinasi senyawa yang unik, yaitu isotiosianat dan glukosinolat. Isotiosianat atau ITC merupakan zat yang terdapat dalam berbagai tanaman, termasuk Murraya olivera L, dan memiliki potensi sebagai agen komopreventif. Isotiosianat telah menunjukkan aktivitas sebagai agen anti kanker. Di dalam isotiosianat berada dalam bentuk bensil isotiosianat, penetil isotiosianat, atau pilin isotiosianat. Isotiosianat lepas dari tanamannya melalui aksen enzim myosinase setelah tanaman itu rusak, seperti saat dipanen atau saat dikunyah. Penelitian anti kanker. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan isotiosianat adalah melalui induksi enzim pemetabolisme fase 1 dan enzim pemetabolisme fase 2. Yang keempat, klasifikasi tanaman kunyit. Kerajaan Plantae, subkerajaan Trechobionta, kelas Lilopsida, subkelas Sigiberidae, divisi Magnoliospida, superdivisi Spermatophyta, genus Curcuma, ordo Zingiberaceae, keluarga Zingiberaceae, spesies Curcuma longna. Ciri-ciri morfologi tanaman kunyit. Kunyit merupakan tanaman perennial yang berbentuk daun berbentuk elips. Pada setiap tanaman terdapat 5-15 helai daun yang ukuran panjangnya mencapai 85 cm dan lebarnya mencapai 25 cm. Bagian pangkal daunnya berbentuk runcing dengan warna hijau tua serta bagian tepinya rata.
Ciri morfologi pada kunyit selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga. Tanaman kunyit ini memiliki bunga yang melengkapi dari rimpang dan terletak pada bagian batang. Sedangkan pada bagian ibu tangkai tanaman yang mempunyai rambut kasar yang tersusun rapat. Yang kedua, batang. Batang tanaman berwarna hijau dengan ukuran tinggi mencapai 10-100 cm mengarah lurus ke atas. Bagian atas batang berbentuk bulat dan bagian rimpangnya tersusun dari pelapa daun sedikit lunak. Pada bagian kulit luar rimpang berwarna jingga, sedangkan bagian daging buah berwarna merah kekuningan. Yang ketiga, akar. Kunyit memiliki bau akar yang khas dengan rasa pedas dan pahit. Apabila akar tanaman kunyit ini dilarutkan dalam udara, maka udara tersebut akan berwarna kuning. Fungsi akar ini yaitu sebagai rempah, penyedap rasa, dan pewarna makanan alami. Bukan hanya itu saja, bagian yang satu ini juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Manfaat tanaman kunyit. Tanaman yang satu ini ternyata kaya akan manfaat. Bukan hanya dengan digunakan sebagai pengawet alami dan obat herbal saja, tanaman ini juga memiliki manfaat lain bagi manusia, seperti membersihkan tubuh, mendinginkan badan sebagai obat antiseptik dan gatal pada bagian tubuh, melepas gas yang berlebih di bagian usus, mencegah kepikunan atau Alzheimer, menjaga kesehatan perut, mengobati kencing manis dan radang sendi, mengobati flu dan demam, menjaga kesehatan kulit, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk program diet. Kunyit merupakan salah satu tanaman yang terkenal di benua Asia. Selain memiliki berbagai macam khasiat yang baik untuk tubuh, tanaman ini juga berfungsi sebagai pengawet alami. Yang kelima, klasifikasi dari tanaman pisang. Klasifikasi tanaman pisang: Kingdom Plantae, Subkingdom Trichobiunta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliospitha, Kelas Liliospida, Subkelas Comelinidea, Ordo Cingiberales, Famili Musaceae, Genus Musa, Spesies Musa Paradisae. Morfologi tanaman pisang. Yang pertama, akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut karena pisang termasuk sebagai tanaman monokitil. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan biasanya tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. Akar tersebut bisa tumbuh hingga kedalaman 75 hingga 150 cm. Akar ini bisa tumbuh hingga 5 cm. Yang kedua, batang. Batang sejati pada tanaman pisang, bagian pangkalnya berupa umbi batang yang tertanam dalam tanah. Selama pertumbuhan di bagian atas umbi terdapat sebuah titik tumbuh untuk pertumbuhan daun. Batang semu ini memiliki bentuk silindris dan berlapis-lapis. Batang ini tidak berkayu dan tidak berkambium sehingga tekstur batang lebih lunak dan berair. Warna batang semu ini adalah hijau muda dengan lapisan yang berwarna kecoklatan. Yang ketiga, daun. Daun pisang berbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar yang disebut dengan pelapa. Pelapa pisang mengandung air yang tinggi dan bagian dalamnya berongga. Sedangkan pada bagian bawahnya daun pisang tertutup lapisan lilin yang berwarna putih. Pada daun muda berwarna hijau tua, sedangkan pada daun muda permukaannya berwarna hijau muda. Pada daun muda yang baru muncul dari titik tumbuh biasanya masih mengulung. Yang keempat, bunga. Bunga pada tanaman pisang juga disebut jantung pisang yang memiliki ukuran antara 10 hingga 25 cm. Bunga ini terdiri dari tandan dan satu tandan terdapat beberapa kelompok bunga yang disebut
yang setiap kelompoknya tersusun secara berderet. Bunga pisang ini ditutupi oleh daun pelindung yang berwarna merah keunguan, yang permukaannya dilapisi oleh lilin. Daun ini disebut dengan braktae. Fungsi braktae adalah untuk melindungi bunga pisang yang memang mudah rontok. Yang kelima, buah. Buah pisang merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Buah ini tergolong sebagai buah buni yang bentuknya silinder. Biasanya buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Sisir akan terus tumbuh memanjang membentuk sisir yang selanjutnya. Pada beberapa pemilik pohon pisang, biasanya bagian jantung pisang yang paling bawah dipotong karena sudah tidak bisa membentuk sisir yang berikutnya. Setiap sisir pisang terdapat 10 hingga 15 buah pisang.